warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi ke MTS Al-Ihsan Cikande Jatinegara, dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Madrasah mengenai MTS Al-Ihsan ini. Barangkali bisa dijelaskan nanti di bawah yayasan apa, kemudian yayasannya mungkin bisa dijelaskan juga membidangi apa saja, kalau sekolah mungkin jenjang apa saja, kemudian khususnya MTS Al-Ihsan Cikande ini visi misinya juga mungkin bisa dijelaskan, kemudian keunggulannya, pembiasaannya, terus ekstrakurikuler serta prestasi, dan terakhir fasilitas yang ada di sini. Selanjutnya mungkin saya silakan Bapak untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dan Ibu bisa ketemu lagi dengan saya di sini ya, di Cikande. Bisa saya sampaikan sebelum ke visi misi dan lain-lain, saya awali dulu dari latar belakang berdirinya MTS Al-Ihsan Cikande ini. Jadi awalnya dari keadaan di Cikande ini, latar belakang pendidikannya yang masih rata-rata SD. Ya, jadi tokoh masyarakat itu punya gagasan untuk mendirikan MTS. Ya, maka pada tahun 2010 berdirilah MTS Al-Ihsan Cikande. Awalnya kami bergabung dengan MTS Abdul Rosan ya. Akhirnya pada Desember 2010 kami berdiri sendiri ya, mendapatkan izin operasional. Adapun MTS Al-Ihsan Cikande itu berada di bawah naungan Yayasan Anwarul Rasyidin Cikande, yang itu pun berdirinya hampir sama dengan berdirinya MTS, yaitu tahun 2010. Yayasan Anwarul Rasyidin sendiri membawahi 3 jenjang pendidikan, yaitu ada RA Al-Irsyad, MI Cikande, dan MTS Al-Ihsan Cikande sendiri ya. MI-nya di sini ya sebelah. MI-nya sebelah utara masjid ya, sama RA ya. Tapi yang untuk MI itu berdirinya sudah lumayan lama ya, sekitar tahun 80-an ya. Jadi sebelum yayasan berdiri, MI sudah berdiri terlebih dahulu gitu ya. Adapun untuk visi misi MTS Al-Ihsan Cikande ya, visinya memang kami bisa dianggap muluk ya, karena unggul dalam ibadah ya. Unggul dalam ibadah, berprestasi, kompetitif, dan profesional. Sebenarnya sangat berat sekali ya yang membuat visi itu ya, sehingga misinya pun mungkin kami harus begitu berat, apalagi untuk yang pertama, unggul dalam ibadah ya. Jadi kami melakukan pembiasaan sehari-hari ya untuk melaksanakan visi tersebut, yaitu dengan duha bersama dan tadarus, terus tahfidz ya, yang itu pun nyambung dengan program unggulan di madrasah kami. Terus untuk yang kedua, yang berprestasinya, alhamdulillah lah kami berprestasi baik dalam nilai ujian madrasah. Terus kami pun di awal kami berdiri sampai pertengahan kami berdiri, yaitu sekitar tahun 2017-an ya, kami selalu unggul dalam kompetisi sains madrasah ya. Tapi kesininya karena terus ke tingkat kabupaten dan nasional ya, kami ya masih ikut serta, karena divisi berikutnya itu kompetitif ya. Jadi kalah menang pun insya Allah kami ikut ya, karena mengikuti visi tersebut yang kompetitif. Untuk profesionalnya kami pun mengembangkan kewirausahaan ya. Kewirausahaan kami ya karena kembali lagi ke alam ya, di sini di lingkungi ya dengan lahan pertanian. Jadi pertanianlah yang merupakan unggulan kami ya. Seperti Ibu ya, saat dulu pun ya kami sedang bertani bonteng, sekarang habis bertani jagung ya, alhamdulillah lah. Jadi lumayan lah untuk anak-anak beli alat olahraga mah ya, tidak usah minta ke orang tua ataupun ke bos madrasah ya untuk nambah-nambah mah gitu kan ya, lumayan ya. Terus untuk yang di bidang perdagangan
nyambung dengan koperasi sekolah ya. Kami pun kalau sebelum pandemi kami ada kantin ya yang dikelola oleh guru dengan siswa ya. Tapi sekarang sudah lama tutup ya. Lagi pandemi ya. Iya. Karena lagi pandemi. Iya. Dan mudah-mudahan kedepannya ya lebih maju dan lebih bisa dikembangkan. Itu untuk menunjang ke visi misi ya yang dibuat di MTS Jati Ganda ini. Selanjutnya untuk tadinya program unggulan ya, kami pun menyerahkan program tahfidz ya. Tapi ya sampai saat ini belum saya cantumkan di kurikulum ya. Jadi hanya sebagai pembiasaan saja dulu ya. Tapi alhamdulillah ya tahun 2019 dalam perlombaan tahfidz di MA Margajaya ya, yang pesertanya itu sebagian besar sekolah SMP dan MTS Ciamis Utara. Alhamdulillah kami mendapat juara 1 ya. Anak-anak saya. Iya, tahfidz untuk putra ya. Ya itulah saya kira yang bisa saya sampaikan ya. Tadi dari pertama latar belakang, terus visi misi dan program unggulannya. Selanjutnya untuk eskulnya kami pun mengadakan 3 eskul ya. Yang pertama yang eskul wajibnya itu pramuka ya. Yang kedua olahraga yaitu volleyball, dan yang ketiga yaitu olahraganya futsal. Untuk volleyball ya karena tadi kompetitif, alhamdulillah ya selalu ikut, tapi sampai saat ini belum mencapai juara ya untuk setingkat kecamatan atau kabupaten. Kalau setingkat desa mah ya sering ya untuk ikut lomba di kejuaraan Agustusan mah alhamdulillah suka mendapat juara ya. Terus yang terakhir ya untuk pengembangan manajemen sekolah kami ya sampai saat ini alhamdulillah kami usahakan ya, baik itu di bidang pendidiknya, terus tenaga kependidikannya ya untuk mencapai SNP itu kan ya. Alhamdulillah sudah tercapai lah, tapi kami inginnya ke depan ingin lebih dari itu ya. Itulah tadi mengenai ekskul Pak, itu ada ekskul di bidang keseniannya ada nggak? Untuk kesenian ya kalau secara secara kurikulumnya kami belum mencantumkan, tapi kalau kegiatan keseharian itu ada ya untuk hadroh ya, hadroh sama merawis ya. Di awal-awal kami lumayan sudah berdaya jual ya, karena anaknya selalu ganti ya, jadi ya sekarang menurun ya, jadi gimana pun generasinya gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah masih berjalan gitu kan ya. Hadroh dan merawis. Iya. Terus anak-anak kalau mau pesantren di sini ada nggak sekitar di sini, atau di sini ada pesantrennya atau bagaimana? Untuk yang anak-anak ingin pesantren atau mondok ya, alhamdulillah ada yang mewadahi itu di Atam Yijia, jaraknya kira-kira 500 meter lah dari sini, setengah kilo ya. Dan di sini pun kalau untuk sekedar malam saja mah disediakan ya. Jadi ada guru ngaji tapi belum menyediakan asramanya. Jadi memang ke depan sih ini sudah yayasan itu sudah membuat tiga asrama, tapi sampai saat ini belum ada guru pembimbingnya. Jadi karena kan kalau boarding harus 24 jam ya. Ya kami rencana sudah ada ya, dan kami pun kemarin sudah koordinasi dengan pesantren ya, ingin dibuatkan legalitas pondok pesantren ya. Makanya ingin kedepannya memang ingin punya asrama dan ingin ada satu jadi boarding sekolah seperti yang lain gitu lah. Antam Yijia. Iya, itu jadi jaraknya hanya 500 meter saja gitu. Jadi bisa sekolah formal sekaligus pesantren di sini. Kemudian fasilitasnya Pak di sini bisa dijelaskan? Untuk fasilitas ya kelas Bu ya, terus ruang guru, dan ini
ruang kepala, terus ada ruang UKS dan ruang perpustakaan dan ruang OSIS ya. Terus untuk yang lainnya, untuk fasilitas pendukungnya, jadi terus untuk fasilitas pendukung lainnya seperti kamar mandi dan lain-lain ya sudah ada ya antara WC laki-laki dan perempuan. Terus yang lainnya untuk masjid sendiri ya fasilitas ibadah itu karena kami berdekat dengan Masjid Jami, jadi kami tidak membuat masjid ya, sehingga memakai. Ini kan punya pesantren, punya yayasan bukan? Ya untuk kalau statusnya sama, jadi ini tanah wakaf yayasan sama ya. Iya. Tapi karena ini adalah masjid Jami ya, jadi ini milik masyarakat gitu kan ya. Jadi MOU gitu. Iya. Iya. Terakhir Pak, ini kan bulan Februari ya, sebentar lagi penerimaan siswa baru. Mekanisme pendaftarannya kalau mau daftar ke sini bagaimana, online atau langsung daftar ke sini? Untuk PSB 2021-2022 ya, kami menyelenggarakan lokasi madrasah ya, asal mengikuti protokol kesehatan tentunya ya. Jadi kami untuk kedua acara tersebut kami layani gitu kan ya, karena memang kalau online di sini kan dengan kondisi masih kurang begitu paham ya ke elektronik, jadi kami menggunakan acara yang kedua juga, yaitu bisa datang langsung ke madrasah. Jadi jadi bagus sekali ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendorong masyarakat akan kesadaran tentang atau akan pentingnya pendidikan. MTS Al-Irsyad Cikande ini didirikan, dan barangkali ada yang berminat ke sini nanti bisa lihat-lihat juga ke sini, bisa daftar langsung ke sini, karena di sini juga kalau mau mondok ada bekerjasama dengan pesantren yang jaraknya 500 meter dari sekolah. Kemudian di sini juga tidak hanya MTS tapi juga ada RA dan MI-nya gitu, dan saya lihat di sini lahannya luas, kemudian sangat mendukung sekali terhadap tadi kecakapan hidup, program pertanian juga ya. Ini bagus sekali, lingkungannya sangat luas dan asli gitu, dikelilingi pohon-pohon yang masih rindang gitu, dan akhirnya kan udara pun menjadi sejuk ya di sini, jadi sangat mendukung terhadap kenyamanan proses pembelajaran. Terima kasih Bapak, bincang-bincang. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk siapapun yang mendengar